Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Pamungkas dari kelas 11-2. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya buat sebagai tugas Al-Quran Hadis. Dan saya kebagian di bidang kesehatan dan syariat dengan judul lebih lanjut, Kesehatan dan Syariat, Analisis Larangan Khamar dan Bangkai dalam Al-Quran melalui tinjauan medis dan teologis. Nah, langsung saja kita ke isinya. Yang pertama, kita disuguhkan dengan adanya abstrak, yaitu sebuah ringkasan dari isi jurnal ini. Nah, di sini juga ada kata kunci, yaitu ada khamar, bangkai, Al-Quran, tinjauan medis, dan makosid syariah. Nah, di sini ada pendahuluan. Saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, Islam adalah agama yang komprehensif atau syamil yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk dalam aspek konsumsi, makanan, dan minuman. Di dalam usul fikih, salah satu tujuan utama ditetapkan syariat maqasid asy-syariah adalah hibs an-nafs atau menjaga jiwa dan kesehatan, serta hifz al-aql, yaitu menjaga akal pikiran. Oleh karena itu, setiap zat yang diharamkan oleh Allah SWT pasti memiliki implikasi negatif yang signifikan bagi eksistensi biopsikososial manusia. Nah, jadi di pendahuluan ini di sini dijelaskan bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif, yaitu agama yang sangat mempertimbangkan dan juga mengatur seluruh sendi kehidupan di dalam manusia. Termasuk di sini ada aspek makanan atau aspek konsumsi yang kita lakukan setiap hari. Kita pasti melakukan yang namanya makan 3 kali sehari. Di sini ada hifz an-nafs dan juga hifz al-aql. Kita harus menjaga jiwa dan juga menjaga akal dari aspek konsumsi. Kita bisa menjaga itu teman-teman. Nah, lalu dua komoditas yang dilarang keras secara eksplisit di dalam Al-Quran adalah khamar atau zat adiktif yang memabukkan, dan bangkai. Nah, kita kan sudah dijelaskan di judul tadi. Kita berfokus kepada khamar ya, atau zat adiktif yang memabukkan dan bangkai. Nah, kenapa khamar ini diharamkan? Nah, larangan ini kan seringkali dipandang oleh sebagian orientalis atau kalangan sekuler sebagai dogma. Dogma yang memiliki spiritual semata aja gitu. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan sains modern di bidang biokimia, perspektif dogma spiritual semata tadi akhirnya terbantahkan gitu. Akhirnya terkuak. Kan melalui tinjauan medis sudah terbukti bahwa khamar dan bangkai menimbulkan banyak sekali mudorot. Nah, di sini kita pertama bakal mengkaji lewat teologis terlebih dahulu. Nah, tahapan larangan khamar dalam Al-Quran. Dalam tradisi Arab pra-Islam jahiliyah, khamar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan ekonomi dan kehidupan sosial sehari-hari. Nah, berarti khamar itu sudah kayak minuman sehari-harinya aja, kayak budayanya aja gitu. Lalu fase edukasi awal Allah Subhanahu wa taala mengedukasi manusia, yaitu dengan menurunkan surat An-Nahl ayat 16. An-Nahl ayat 67. Maaf. Lalu menyebutkan bahwa dari buah kurma dan anggur ada yang dijadikan sebagai minuman memabukkan, dan
Ada pula sebagai rezeki yang baik. Di sini terdapat isyarat implisit bahwa minuman memabukkan tidak termasuk kategori rezeki yang baik. Nah, di situ kan sudah ada filter berarti bahwa minuman yang memabukkan itu tidak baik. Lalu ada yang kedua, ada fase analisis manfaat dan kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 219. Dan mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, di sini kita bisa analisis bahwa khamar dan judi punya dosa yang sangat besar dan beberapa manfaat. Nah, ini manfaat ini sebenarnya untuk kita kaji. Maksudnya gimana? Khamar dan judi ini kan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Nah, sesuatu yang tidak baik itu kita jadikan pelajaran. Dan akhirnya dari pelajaran itu kita mendapat manfaat dari suatu keilmuan. Lalu yang fase ketiga adalah larangan kondisional saat ibadah. An-Nisa ayat 43, larangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk guna memastikan kesadaran penuh saat berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Seperti kejadian yang dialami oleh sahabat, beliau sholat dengan keadaan mabuk dan membaca surat Al-Kafirun dengan terbalik-balik. Nah, lanjut ada fase larangan mutlak dan tegas. Ada di Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkuban berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Nah, penggunaan kata ijid, kan kalau di Al-Quran itu ada kata ijtunibuhu, maka jauhilah, memiliki derajat hukum yang lebih tinggi daripada sekedar larangan mengonsumsi. Jadi ini merupakan kosakata yang paling tinggi untuk melarang gitu, yang lebih tinggi daripada sekedar larangan biasa. Dan ini ada larangan bangkai dalam Al-Quran. Nah, berbeda dengan khamar, larangan mengkonsumsi bangkai diturunkan secara langsung tanpa tahapan, sebab naluri bersih manusia bangkai bukanlah komunitas ideal. Salah satu landasan teologinya ada di surat Al-Baqarah ayat 173. Jadi sudah jelas karena bangkai itu kita secara manusia, kita menjadi manusia kan sudah tahu kan kalau bangkai itu merupakan sesuatu yang kotor, sesuatu yang banyak kumannya, banyak bakterinya. Maka bagi fitrah manusia, bangkai memang seharusnya dijauhi seperti itu. Nah, ini kita coba melalui pendekatan medis. Nah, secara medis, molekul utama khamar adalah C2H5OH atau etanol, sebuah zat psikoaktif yang bersifat depresan terhadap sistem saraf pusat. Ketika masuk ke dalam sirkulasi darah, alkohol dengan cepat menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier dan mengikat reseptor GABA dan mengakibatkan penurunan fungsi kognitif, kehilangan konsentrasi atau mabuk, teman-teman. Nah, organ utama yang memiliki kerusakan masif akibat konsumsi alkohol adalah hati. Nah, sudah jelas kan teman-teman kalau alkohol ini menyebabkan kerusakan dari otak, hati, bahkan bisa menyebabkan kanker hati. Nah, lalu ada bahaya biologis dan mikrobiologis dari bangkai. Nah, saat sebuah hewan mati tanpa melalui proses penyembelihan atau misalnya karena sakit, trauma atau usia tua, jantung berhenti memompa darah seketika. Hal ini menyebabkan seluruh volume darah mengendap di dalam pembuluh darah dan jaringan otot hewan tersebut. Dalam dunia kedokteran dan higienitas pangan, darah merupakan media kultur biologis terbaik bagi pertumbuhan mikroorganisme patogen. Nah, itu penjelasan singkatnya, teman-teman. Nah, di sini juga ada statistik dan langsung saja kita ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis integratif antara teks teologis Al-Quran dan fakta medis, dapat ditarik kesimpulan bahwa syariat Islam menetapkan keharaman khamar dan bangkai didasarkan pada alasan perlindungan protektif yang mutlak terhadap eksistensi manusia. Nah, jadi bukan asal turun aja wahyunya, guys.
Tapi juga karena alasan baik itu teologis dan juga medis, teman-teman. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.